Shalom buat teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Bonaventura Triwanjaya Andika Manalu dari kelas 12 IPA 1. Nah, di video ini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern. Bioteknologi adalah cabang ilmu biologi yang mempelajari pemanfaatan makhluk hidup seperti bakteri, fungi, virus, dan lain-lain, maupun produk dari makhluk hidup seperti enzim, alkohol, antibiotik, dan asam organik dalam proses produksi untuk menciptakan barang dan jasa yang dapat digunakan oleh manusia. Saat ini, perkembangan bioteknologi tidak hanya berbasis pada biologi, tetapi juga berbasis pada ilmu-ilmu murni dan terapan lainnya seperti biokimia, ilmu komputer, biologi, dan mikrobiologi, ilmu genetika dan kimia. Seperti yang sudah dijelaskan di atas, bioteknologi adalah ilmu terapan yang memadukan berbagai cabang ilmu pengetahuan dalam produksi barang dan jasa. Dalam bidang kedokteran, penerapan bioteknologi di masa lalu telah dibuktikan antara lain dengan ditemukannya vaksin, antibiotik, dan insulin. Walaupun masih terbatas karena fermentasi yang tidak sempurna, perubahan signifikan terjadi setelah Louis Pasteur menemukan bioreaktor. Dengan alat ini, dimungkinkan untuk mencapai produksi massal antibiotik dan vaksin. Saat ini, bioteknologi memiliki perkembangan yang sangat pesat, terutama di negara-negara maju. Kemajuan tersebut ditandai dengan ditemukannya berbagai teknologi seperti rekayasa, genetika, kultur jaringan, DNA rekombinan, seleksi sel punca, cloning, dan lain-lain. Teknologi ini memungkinkan kita mendapatkan obat untuk penyakit kronis dan genetik yang tidak dapat disembuhkan, seperti kanker atau AIDS. Penelitian di bidang pengembangan sel puncak juga memungkinkan korban stroke atau penyakit lain yang mengakibatkan hilangnya atau rusaknya jaringan tubuh pulih kembali. Di bidang pangan, dengan menggunakan rekayasa genetika, kultur jaringan, dan teknologi DNA rekombinan, dimungkinkan untuk menciptakan tanaman dengan sifat dan produk yang unggul karena mengandung lebih banyak nutrisi daripada tanaman biasa dan juga lebih tahan terhadap hama dan teknik tekanan lingkungan. Penerapan bioteknologi di era ini juga dapat ditemukan dalam perlindungan lingkungan dari pencemaran, misalnya pada penguraian minyak oleh bakteri yang ditumpah ke laut dan pada proses penguraian zat berbahaya atau racun di sungai atau di laut dengan menggunakan bakteri jenis baru. Kemajuan di bidang bioteknologi tidak lepas dari berbagai kontroversi seputar perkembangan bioteknologi, misalnya teknologi cloning dan rekayasa genetika. Tanaman pangan telah dikritik oleh banyaknya kalangan. Yang kedua, secara perkembangan bioteknologi. Secara perkembangan bioteknologi berasal dari tiga kata, yaitu bios artinya hidup, teknos artinya penerapan, dan logos artinya ilmu. Penerapan bioteknologi telah dipraktekkan oleh nenek moyang kita ribuan tahun yang lalu. Perkembangan itu sendiri dapat diklasifikasikan menjadi tiga periode, yaitu yang pertama, bioteknologi tradisional pada tahun 6000 sebelum Masehi, ditandai dengan penggunaan mikroorganisme atau fermentasi untuk menyiapkan atau mengawetkan makanan dan minuman. Periode ini terjadi sebelum tahun 1800 Masehi, dimulai dengan produksi bir dan ragi Babilonia. Selain bir,
ada juga makanan dan minuman yang diolah melalui fermentasi, misalnya roti, tempe, sake, oncom, dan kecap. Namun, orang dahulu tidak mengenal istilah bioteknologi karena tidak ada ilmu yang menjelaskannya. Yang kedua, era bioteknologi ilmiah. Pada tahun 1800 sebelum Masehi, pertengahan abad ke-19, orang-orang mulai menyadari bahwa fermentasi tidak terjadi secara kebetulan. Atau penasaran, mereka melakukan penelitian dengan menggunakan prinsip ilmiah. Hasilnya adalah penemuan enzim yang diekstrasi dari ragi yang dapat mengubah gula menjadi alkohol. Hal ini diikuti dengan penggunaan istilah bioteknologi oleh Carl Erik pada tahun 1919. Saat itu, buah dari bioteknologi tidak hanya makanan, tetapi juga obat-obatan seperti antibiotik dan penisilin. Yang ketiga, era bioteknologi modern setelah Perang Dunia Kedua sampai sekarang. Seiring berjalannya waktu, kebutuhan manusia juga semakin meningkat. Upaya sedang dilakukan untuk memproduksi makanan dan obat-obatan melalui proses yang lebih efisien dan efektif. Era bioteknologi modern sudah ada saat ditemukannya enzim rekripsi deuniklase. Enzim ini memungkinkan kita memotong dan menempelkan DNA ke dalam organisme hidup. Nah, sekarang kita berada di jenis bioteknologi. Oleh karena itu, bioteknologi dapat dibagi berdasarkan kompleksitasnya menjadi dua jenis, yaitu bioteknologi tradisional atau konvensional dan bioteknologi modern sebagai berikut. 1. Bioteknologi konvensional atau tradisional. Bioteknologi konvensional atau tradisional adalah bioteknologi yang menggunakan bakteri, proses biokimia, serta proses genetik alami berupa mutasi atau rekombinasi gen. Prinsip bioteknologi ini telah dikenal umat manusia selama ribuan tahun. Bioteknologi konvensional menggunakan prinsip atau metode pembuatan tradisional. Misalnya, membuat lakban dengan cara menaburkan ragi pada permukaan akar singkong dan didiamkan selama 3 hari. Proses ini membutuhkan bantuan mikroorganisme seperti jamur. Akibatnya, mikroorganisme tersebut mengubah rasa singkong menjadi manis dan beraroma khas. Manfaat dari bioteknologi modern atau tradisional adalah 1. Menambah kandungan gizi produk pangan berupa makanan dan minuman. 2. Membantu proses peningkatan industri pertanian sebagai komoditas produksi dan industri perdagangan. 3. Menambah jumlah lapangan pekerjaan dan meningkatkan pendapatan masyarakat. 4. Mempromosikan produk industri dalam negeri. 5. Penerapan bioteknologi konvensional telah merambah beberapa bidang kehidupan manusia seperti pangan, pertanian, peternakan, serta kesehatan dan obat-obatan. Nah, selain tadi koko dibuat dari air kelapa dengan menggunakan enzim selulase dan bakteri Actobacter sillinum. Es krim dibuat dari susu dengan menggunakan enzim laktase dan bakteri Saccharomyces. Selain makanan tersebut, bioteknologi konvensional juga banyak menciptakan produk berupa minuman. Salah satunya adalah teh kombucha, yang merupakan produk larutan teh fermentasi dengan kultur mikroba. Penyeduhan teh ini menggunakan enzim tetes tebu sebagai limpa gula yang melimpah. Tetes enzim dikenal sebagai produk sampingan dari produksi gula tebu. Meski begitu, kandungan asam organik dan gulanya cukup tinggi untuk digunakan sebagai sumber nutrisi selama fermentasi. Kultur teh kombucha sendiri banyak mengandung bakteri dan ragi.
Selanjutnya kita akan membahas perbedaan bioteknologi modern dan bioteknologi konvensional. Yang pertama, perbedaan teknik. Bioteknologi konvensional terbatas pada fungsi mikroorganisme utuh dan tanpa proses rekayasa. Sedangkan bioteknologi modern dengan cara yang baru. Misalnya rekayasa genetik. Ciri utamanya adalah menggunakan teknik dan alat modern serta hanya menggunakan bagian enzim ataupun DNA dari mikroorganisme. Yang kedua, perbedaan hasil. Hasil dari bioteknologi modern adalah tumbuhan transgenik, rekayasa jaringan, sel puncak, cloning DNA, prodil DNA, analisis genom, dan lain-lain. Sedangkan hasil dari bioteknologi konvensional adalah roti, tape, soju, alkohol, kecap, yogurt, dan lain-lain. 3. Perbedaan dari segi alat, biaya, dan waktu pengerjaan. Bioteknologi modern menggunakan alat teknologi rekayasa genetik yang canggih, membutuhkan biaya yang tidak murah, tetapi dengan waktu pengerjaan yang relatif singkat. Sedangkan bioteknologi konvensional menggunakan alat teknologi yang sederhana dengan biaya yang murah tapi membutuhkan banyak waktu. Yang keempat, perbedaan dari segi keahlian. Bioteknologi modern membutuhkan seorang yang memang kompeten di bidang bioteknologi modern. Sedangkan untuk bioteknologi konvensional membutuhkan keahlian khusus, tetapi levelnya ringan dan masih bisa dipelajari autodidak. 5. Perbedaan produksi. Bioteknologi modern biasanya diproduksi dalam jumlah banyak, sedangkan bioteknologi konvensional skala produksi relatif sedikit.